Oke teman-teman, masih semangat ya untuk belajarnya. Di materi sebelumnya kita sudah bahas mengenai pengenalan dari dashboard WordPress-nya. Nah, sekarang kita login dulu ke dashboard-nya karena di materi kali ini kita akan bahas tentang menu post di dashboard WordPress-nya. Oke, kita masukkan username-nya dan password-nya. Ini teman-teman harus benar-benar diingat ya. Nah, kita akan fokus ke bagian menu ini teman-teman. Oke, nah untuk semua post kita cek dulu. Nah, ini ada postingan bawaan dari WordPress-nya, Halo Dunia. Kita coba lihat tampilannya dulu. Klik kanan di tampil. Nah, seperti ini untuk artikelnya. Ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat artikel baru atau postingan baru. Teman-teman bisa klik di sini atau di bagian sini ya. Kita klik coba yang ini, tambah baru di bagian sini. Lalu kita akan diarahkan pada lembar kerja dari dari dashboard untuk menulis postingan WordPress gitu ya, postingan artikel di situs kita. Oke, di bagian sini adalah untuk menambahkan judul. Misalkan kita tambahkan judul cara menanam bunga melati gitu misalkan ya. Nah, untuk di bagian sini, ini ketika teman-teman klik dia akan memperlihatkan semua postingan yang sudah pernah kita posting gitu ya. Semua post yang berhubungan dengan postingan yang sudah kita posting akan ditampilkan. Kita kemudian di bagian sini ini adalah untuk untuk meng-add ya kalau di kalau di aplikasi-aplikasi lain gitu, ini untuk menambahkan sesuatu ke sini. Kita sebetulnya di sini di bagian sini tidak sering terpakai karena semuanya ada di sini, teman-teman. Ya, misalkan teman-teman mau menambahkan paragraf nih. Di sini ya sudah, ketik saja di sini. Nah, sekarang selanjutnya tinggal kita buat artikelnya. Misalkan di sini kita buat paragraf ya. Cara menanam bunga melati dengan mudah gitu ya. Mudah tumbuh, mudah berbuah lagi, berbunga dan lain-lain akan Nah, ini paragrafnya seperti ini misalkan ya. Nah, selanjutnya teman-teman di sini misalkan di kata dengan mudah ini teman-teman pengen di bold, ya silahkan diklik ini. Ya, dia jadi cetak tebal gitu. Sebetulnya untuk ini tuh sama dengan Microsoft Office Word ya. Kalau teman-teman bisa aplikasi itu, ya di sini juga gampang gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya ketika teman-teman enter dia akan membuat blok baru. Blok baru. Selanjutnya teman-teman tinggal klik lagi ini mau menambahkan apa gitu ya. Misalkan teman-teman mau menambahkan gambar nih di sini, silahkan gitu ya. Kita belum bahas ini dulu. Nah, selanjutnya kita bahas ke bagian ini dulu ya, bagian belakang. Nah, ini untuk melakukan ini untuk tools peralatan gitu. Ya. Nah, di sini selanjutnya ini untuk undo atau membatalkan. Nah, ini untuk redo ya, untuk membatalkan, untuk mengembalikan yang sudah dibatalkan gitu ya. Kemudian ini untuk struktur kontennya dan ini untuk navigasi blog. Sebetulnya yang di sini sih tidak terlalu sering dipakai karena semuanya ada di sini. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita bagian sini simpan konsep. Nah, simpan konsep ini adalah untuk di draft gitu ya. Jadi artikel ini misalkan sudah selesai nih. Tapi ketika teman-teman sampai di tengah-tengah males gitu nulisnya, males lagi gitu nulisnya, udah hilang mood gitu ya. Nah, teman-teman bisa disimpan dulu konsepnya, disimpan konsep atau disimpan ke draft dulu. Kita coba ya, kita klik. Nah, selanjutnya kita coba klik di sini untuk melihat post, semua postingan. Nah, dia akan tersimpan di sini sebagai draft tuh gitu ya. Nah, selanjutnya kita edit dulu, edit lagi. Kita balik ke tempat yang tadi.
Nah, selanjutnya kita ke bagian pratinjau. Nah, untuk ke bagian pratinjau ini untuk melihat preview ya, preview dari artikel yang teman-teman sedang kerjakan ini. Kita coba klik. Nah, di sini ada beberapa pilihan untuk tampilan tablet dan tampilan ponsel. Ya, kalau teman-teman ingin mempreviewnya di tab yang baru, di sini misalkan, nah ini silahkan klik aja yang ini. Kita coba lihat di tampilan desktopnya seperti apa. Nah, ini nih untuk di tampilan desktop ya, sudah tercentang. Kita coba cek di bagian tampilan ponsel seperti apa tampilannya, seperti ini ya teman-teman ya. Kira-kira seperti ini untuk di bagian tampilan ponsel. Oke, selanjutnya kita kita balikan dulu. Kita balikin lagi ke desktop. Nah, selanjutnya ini untuk menu terbitkan, ini untuk menerbitkan artikel kita. Misalkan ini kita sudah selesai nih semuanya, editingnya sudah selesai, menulis artikelnya sudah selesai, kita langsung terbitkan. Bisa langsung cek di sini atau di checklist. Diklik di sini gitu ya. Nah, kita coba cek dulu sebelum kita terbitkan. Kita klik home dulu. Nah, ini kan artikelnya baru satu, artikel bawaan dari WordPress. Nah, sekarang kita terbitkan artikel ini. Cara menanam bunga melati ini kita langsung terbitkan. Oke, selanjutnya kita refresh apakah dia sudah diterbitkan. Nah, ini sudah diterbitkan ya, sudah muncul gitu. Nah, itu untuk menu terbitkan. Nah, sekarang kita beralih ke sini, menu pengaturan. Nah, di sini untuk mengatur artikelnya dari segi dokumennya gitu ya. Nah, sekarang kita beralih ke status dan visibilitas. Oke. Untuk visibilitas, kalau kita klik public di sini, dia akan bisa diakses oleh semua user yang mengunjungi blog atau website kita. Misalkan artikel ini kita bikin jadi public gitu ya. Artinya semua ini bisa artikel ini bisa diakses oleh siapa saja gitu. Oke, kita coba klik di sini untuk kalau teman-teman ingin merubahnya gitu ya. Kalau dibikin private, ini keterangannya hanya terlihat oleh admin dan editor situ saja. Misalkan teman-teman sebagai admin 1, terus ada admin 2 nih gitu ya, admin yang kedua. Nah, dia bisa melihat juga post artikel ini gitu ya. Gitu. Kalau dibikin private. Kalau dibikin terlindung sandi gitu. Nah, dia harus memasukkan username dan password dulu untuk melihat artikel yang ini gitu. Ini biasanya digunakan untuk situs atau blog atau website yang dia berbayar atau dia membership gitu. Jadi dia harus daftar dulu, dapat username dan password. Kemudian ketika dia login baru dia bisa mengakses artikel ini. Kira-kira begitu teman-teman. Nah, selanjutnya untuk bagian terbitkan ini teman-teman bisa dirubah juga ya untuk diterbitkannya. Ya, dirubah di situ. Selanjutnya lekatkan pada halaman teratas blog. Nah, ini kalau teman-teman ingin menempatkan ini tuh di bagian urutan atas. Jadi gini nih. Di sini kan di home, ini home ya. Kalau dia nggak ada embel-embel ke sini tuh URL-nya ini sudah dipastikan ini home. Nah, kalau teman-teman tidak mencentang ini kan artikelnya baru 2 ya. Baru 2, makanya dia bisa muncul di sini tanpa di checklist yang ini. Tapi kalau artikelnya sudah ratusan bahkan ribuan, bisa saja artikel yang ini itu ditempatkan di sini. Jadi yang Halo Dunia ini muncul di sini di atas gitu, padahal dia artikel lama gitu ya. Nah, kalau teman-teman ingin menempatkan artikel yang baru ini di posisi paling atas di home ya, teman-teman centang yang ini. Gitu. Nah, sekarang untuk menu pindahkan ke bak sampah nih. Artinya artikel ini kita pindahkan ke folder bak sampah di WordPress gitu ya, di dashboard ini. Nah, tapi jangan khawatir. Untuk di bak sampah dia ditampung dulu kok di bak sampahnya. Kalau teman-teman klik ini, dia ditampung dulu di bak sampahnya baru nah itu bisa dipungut kembali tuh. Dipungut kembali, diedit ulang, kemudian di public itu bisa seperti itu. Ini hanya dipindahkan ke folder bak sampah saja. Selanjutnya untuk permalink. Nah, ini untuk permalink, teman-teman. Ini URL di
belakang ini, di belakang domain ini. Kita coba ketik ya, kita coba klik. Nah, dia kan seperti ini. Nah, yang kita bisa rubah itu ini. Nah, ini bisa kita rubah. Oke, kita coba lihat di sini misalkan bunga melati gitu aja ya. Oke, kita klik perbarui, lalu kita coba refresh. Nah, dia akan berubah menjadi bunga melati. Kira-kira permalink seperti itu. Nah, selanjutnya kita ke bawah ke kategori. Oke. Kategori ini teman-teman dibuat atau berguna untuk mengkategorikan artikel dari artikel yang kita buat. Misalnya blog teman-teman atau situsnya teman-teman ini membahas tentang cara menanam bunga, ya kan? Nah, bunga itu kan masih umum tuh. Ada bunga melati, bunga kamboja, bunga mawar dan segala macam gitu ya, segala macam bunga gitu ya. Nah, misalkan teman-teman menulis artikel ini berhubungan dengan bunga melati, ya sudah berarti teman-teman tinggal kategorikan saja ke dalam bunga melati gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk cara menambahkan kategori baru, teman-teman tinggal klik saja tambah kategori baru, lalu ketik namanya, misalkan bunga mawar gitu ya, lalu klik yang ini. Nah, dia akan seperti ini. Kalau kita mau kategorikan ini ke bunga mawar, berarti kita uncentang yang bunga melatinya gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya ke bagian tag. Ini untuk mempermudahkan mengidentifikasi artikel saja sebetulnya. Misalkan kita ketik saja di sini misalkan kita buat saja bunga melati gitu ya, terus kita kasih tanda koma. Oke, kemudian untuk gambar andalan. Nah, gambar andalan ini teman-teman akan muncul di sini. Kita coba ke home lagi ya. Nah, ini kan belum ada gambarnya. Nah, dia akan muncul di atas atau di bawah, itu sesuai dengan pengaturan template-nya. Kita coba tambahkan gambar ya. Oke. Misalnya sebentar, ini tinggal pilih gambar saja ya. Oh, nggak ada gambar. Sebentar, kita cari gambarnya dulu teman-teman. Oh ya, sekalian ya, untuk kalau teman-teman butuh gambar yang tidak ada watermark ya, yang gratis gitu ya, teman-teman bisa cari di pixabay.com. Tadi bunga melati ya? Melati. Oh, ternyata dia nggak ada yang gratisnya. Tuh, kita coba cari misalkan gambar WordPress. Nah, ini misalkan kita klik kanan langsung simpan gambar sebagai, lalu kita taruh di desktop saja. Oke, kita klik dulu ya teman-teman. Klik dulu lalu baru klik kanan simpan gambar. Oh, sorry, nggak bisa diklik kanan sekarang, dulu bisa. Sekarang kita klik ini, teman-teman pilih ukurannya yang mana, terus di ini bukan robot, isinya di download, taruh di desktop. Iya, setelah terdownload kita kita ulang ya. Kita klik dulu di sini, lalu pilih berkas, lalu arahkan ke desktop, lalu cari gambar yang tadi.
hasil kita download ini misalkan ya. Kita coba open. Selanjutnya kita tetapkan gambar unggulan seperti ini. Nah, lalu kita refresh di sini. Nah, ketika di refresh di sini tidak ditampilkan karena ini sesuai dengan pengaturan dari template-nya atau temanya. Nggak apa-apa. Kita coba klik aja dulu. Kita coba refresh lagi. Oh ya, sorry. Ini belum kita perbarui tadi. Kita coba perbarui dulu. Kita coba perbarui dulu. Kita tunggu. Wah, ini ada gangguan dari koneksi internet saya. Kita pause dulu ya videonya. Ya, teman-teman, tadi ada gangguan internetnya, koneksi internetnya. Setelah kita perbarui, lalu kita refresh di sini. Nah, dia akan muncul gambarnya di sini. Gitu ya. Jadi di bawah judul kalau di template ini atau di tema ini. Kita coba klik ke home. Nah, dia munculnya di bawah judul gitu ya. Terus di bawahnya lagi judul lagi, artikel lagi gitu kira-kira. Nah, itu fungsi dari gambar andalan gitu ya. Oke, selanjutnya ke kutipan. Nah, kutipan ini dia akan muncul di sini teman-teman, di bawah ini kan home. Terus di sini judul artikel, terus di sini gambar andalan tadi. Nah, biasanya dia muncul di sini. Kita coba klik, kita coba tulis sembarang aja ya. Ini adalah ringkasan dari artikel. Kita coba perbarui. Ya, dia tidak muncul di sini. Ini sesuai dengan template-nya. Biasanya ada beberapa template yang dia bisa muncul di sini untuk kutipannya atau ringkasannya tuh bisa muncul di sini, di bawah sini. Ya. Oke, selanjutnya untuk diskusi ini teman-teman bisa diizinkan komentar. Jadi user atau pengguna atau pengunjung dari blognya teman-teman itu bisa melakukan komentar atau tidak. Di situ teman-teman bisa centang di sini ya. Kemudian untuk ini kita close aja. Kemudian untuk atribut post kita coba lihat. Nah, ini ada pilihan dari template ya. Ini untuk tampilannya akan dibuat seperti apa. Misalkan kita pilih full width template, jadi secara full gitu ya artikelnya. Kita coba klik dulu artikelnya sebelum kita buat dia jadi full width ya. Nah, kalau template ini sudah default jadi full gitu ya tampilannya tuh. Tapi ada beberapa template yang dia tuh di sini artikel, kemudian di sini ada sidebarnya atau di sini ada tampilan lain kayak misalkan di sini menu search, kemudian ada recent post atau artikel terbaru, judulnya, daftar judulnya bisa muncul di sini, terus kategori artikelnya di sini. Jadi dia ada dua kolom. Kolom pertama di sini untuk artikel, kolom kedua di sini untuk sidebar gitu ya. Nah, kalau kita pilih yang full with template ini, dia tampilannya akan seperti ini. Jadi yang sidebarnya akan dihilangkan gitu kira-kira teman-teman ya. Ini kita kembalikan ke default saja. Nah, selanjutnya kita refresh. Nah, setelah ini sudah selesai nih ya, sudah tampil gitu ya. Kemudian kita beralih ke sini, ke bagian lembar kerja ini. Karena kita tadi baru bahas menu-menu yang di sini ya teman-teman.
Oh ya, untuk ini juga nih belum kita bahas nih, blok ya. Ini kita pilih bloknya dulu di sini. Nah, baru kemudian kita bisa atur di sini pengaturan gambarnya, mau kita besarkan, misalkan tuh dia jadi besar gitu ya. Terus misalkan mau kita reset gitu, reset ulang jadi kembali ke awal gitu ya. Misalkan di blok sebelah sini, blok itu maksudnya ini teman-teman. Nih, dari sini sampai ke sini itu blok. Tapi kalau kita enter lagi, nah ini udah beda blok gitu ya. Bloknya itu selalu ditandai dengan ini, tanda plus ini. Kita coba klik ke atas. Oke, ini blok ya teman-teman. Nah, misalkan di blok yang ini kita ingin mengubah warna dari teksnya, misalkan kita ubah dia ke hijau, tuh dia jadi hijau gitu ya. Tapi kalau kita mau default saja, kita tinggal klik kosongkan ini gitu ya. Kalau kita ingin di semua di blok ini gitu ya, secara otomatis gambar huruf pertamanya ini jadi besar gitu, jadi kapital. Kita coba tes ya. Ini kita centang di sininya. Tuh, dia otomatis jadi seperti ini. Gitu ya teman-teman ya. Tapi kalau nggak mau ya sudah, kita uncentang saja. Oke, kita kembalikan ini jadi huruf kapital. Selanjutnya ke sini, tingkat lanjut. Anchor text. Nah, ini biasanya teman-teman yang ngerti tentang HTML biasanya bisa ditulis di sini untuk kodenya ya. Oke, itu saja dulu. Kemudian kita ke bagian sini. Kita fokusnya ke sini ya. Ini kita close saja. Nah, sekarang kita mau fokus ke bagian sini. Kita tambahkan gambar. Jadi di sini misalkan kita mau tambahkan gambar, berarti klik di sini untuk blok yang ini, lalu klik plusnya, lalu kita klik tambahkan gambar. Ya. Nah, selanjutnya kita pilih gambarnya. Misalkan kita mau pilih gambar yang tadi aja ya. Oke, di situ. Nah, sekarang kita tulis captionnya di bawah. Ini adalah caption gitu ya. Keterangan dari gambarnya gitu ya. Nah, selanjutnya kita perbarui. Nah, di bawahnya ada gambar gitu. Oke, sekarang kita misalkan mau membuat link. Misalkan klik di sini untuk melakukan pembelian gitu ya. Oke, untuk melakukan pembelian. Kita blok di bagian pembelian ini. Kita jadikan dia link. Oke. Nah, sekarang kita tinggal masukkan URL-nya, URL dari linknya. Oke, saya mau ketika tombol link itu tadi diklik, saya ingin mengarahkan dia ke artikel yang kedua. Artikel pertama, ya artikel bawaan ini ya. Kita klik di sini, lalu kita copy, lalu kita taruh di sini. Tempel. Oke, selanjutnya kita centang yang ini supaya ketika diklik dia dibuka di tab baru. Oke, kita klik di sini. Nah, selanjutnya dia akan jadi seperti ini, kita perbarui. Lalu kita lihat artikel yang tadi, artikel menanam bunga ini. Nah, kita klik. Lalu kita coba tes untuk linknya. Nah, klik di sini untuk melakukan pembelian. Ketika ada user yang mengklik, dia akan dibawa ke halaman selanjutnya, yaitu halaman yang ini, gitu. Artikel yang ini ya, gitu teman-teman. Itu cara membuat link ya. Selanjutnya, apalagi nih? Setelah membuat link, misalkan teman-teman ingin memasukkan video YouTube gitu ya di sini. Nah, teman-teman tinggal klik aja YouTube-nya. Selanjutnya, misalkan teman-teman ingin memasukkan dari channelnya teman-teman gitu ya, atau
dari channel orang lain gitu ya, dimasukkan videonya. Teman-teman klik dulu videonya, lalu copy yang ini ya. Selanjutnya teman-teman langsung klik kanan, tempel di sini. Tuh, untuk videonya sudah muncul ya teman-teman. Nah, kita coba perbarui. Selanjutnya kita refresh artikelnya. Nah, dia sudah muncul. Gitu ya teman-teman. Untuk membuat artikel tadi menambahkan gambar sudah, menambahkan video sudah, membuat link sudah. Nah, sebetulnya untuk di bagian sini ini hampir sama dengan di Microsoft Office Word. Kalau teman-teman bisa di aplikasi itu ya di sini juga bisa, tinggal menyesuaikan aja tata letaknya gitu ya teman-teman ya. Oke, itu saja dulu untuk video kali ini. Semangat belajarnya. Teman-teman, kita akan lanjut ke video selanjutnya. Oke? Terima kasih.